kasih, kita bersyukur bisa berjumpa kembali lagi di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi kasih setia Tuhan akan tetap menolong dan menyertai kita. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk napas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu memohon hikmat, pengertian yang daripada Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu dan berkati jemaat-Mu di rumah masing-masing dalam kehidupan kami, dalam keberadaan kami. Tuhan bersama dengan kami, dan khususnya kami akan merenungkan firman ini. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 hingga ayat yang ke-53. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jemaat Tuhan mengikuti di rumah, di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan judul Kenaikan Yesus. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jemaat Tuhan yang kekasih, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, pentingnya kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jemaat Tuhan, Yesus datang ke dunia dengan cara yang ajaib. Itu tercatat di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 dan seterusnya. Bagaimana Tuhan Yesus hadir dan berada di dunia ini lewat kandungan seorang perawan. Dalam tuntunan dan dalam kuasa Roh Kudus, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab, sudah menjalankan apa yang dikehendaki Bapa di dalam Yesus Kristus untuk menjalankan misi penyelamatan bagi dunia ini. Yesus sudah mati, dia bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jemaat Tuhan yang kekasih, Yesus terangkat ke surga juga dengan cara yang ajaib. Di dalam Injil Lukas yang sudah kita baca tadi, pasal 24 ayat yang ke-50 hingga 53, dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Jemaat Tuhan yang kekasih, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Bukankah orang-orang di dunia ini, manusia di dunia ini membutuhkan Yesus? Apakah atau bukankah Yesus lebih baik tinggal di dunia ini bersama dengan orang-orang, bersama dengan manusia yang membutuhkannya, sehingga ketika mereka menghadapi pergumulan, mereka menghadapi masalah, Tuhan Yesus bisa ada dan menolong mereka. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus tetap menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, mengenakan atau menggunakan tubuh kebangkitan, tubuh
yang penuh dengan kemuliaan Allah. Tubuh itu tidak cocok ada di dunia ini. Tubuh itu harus kembali kepada tempatnya, tempat rohania, tempat yang dimana tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kehidupan manusia yang mencemarinya. Karena dunia ini, bumi ini tidak cocok atau tidak berkenan dengan tubuh kemuliaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ada 3 hal atau 3 alasan mengapa pentingnya Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih, supaya ia dapat melanjutkan dan menggenapkan pekerjaan tebusan atau pekerjaan penebusan. Pekerjaannya belum selesai ketika ia bangkit dari antara orang mati. Ia harus menduduki tempat di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari situlah ia akan mencurahkan karunia-karunia kepada orang-orang saleh, khususnya karunia Roh Kudus. Tanpa kenaikan Yesus ke surga, maka Roh Kudus pun tidak akan datang. Oleh sebab itu, Kristus harus naik ke surga. Di dalam Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-26, firman Tuhan berkata kepada kita pada saat ini, "Semuanya itu kukatakan kepadamu sekali lagi, sekali aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Yesus harus naik ke surga supaya Roh Kudus bisa hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita, yang akan menguatkan kita, yang akan memimpin kita di dalam dunia ini menghadapi setiap pergumulan, bahkan pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Roh Kudus akan menuntun kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk menghadapi, untuk menjalani, dan untuk memberikan solusi jalan keluar di dalam setiap pergumulan dan permasalahan hidup kita ini. Roh Kudus pun akan menuntun kita untuk mengerti dan mengenal akan kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, pentingnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah supaya ia melaksanakan pekerjaannya mendoakan kita di sebelah kanan Allah Bapa. Inilah pekerjaannya sebagai imam besar kita. Dialah yang menjadi perantara kita, menjadi jalan bagi kita untuk dapat datang kepada Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Karena oleh doa dan pengorbanan Tuhan Yesus yang sekali untuk selama-lamanya, maka kita yang tetap hidup di dalam Yesus akan hidup sampai selamanya, dan itu merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kita. Kepentingan kenaikan Tuhan Yesus adalah mendoakan kita. Yesus adalah perantara kita. Di zaman perjanjian yang lama, orang-orang nabi-nabi atau orang yang ditunjuk, imam-imam besar yang ditunjuk untuk menghadap kepada Allah, mereka harus mempersembahkan korban pendamaian berulang-ulang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu dia harus ada di surga dan berdoa untuk kita agar kita tetap ada dalam pemeliharaan dan tuntunan Roh Kudus. Kita yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang ketiga, pentingnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga
adalah supaya ia menjadi oknum yang disembah oleh semua manusia. Waktu Yesus berada di bumi ini, hanya beberapa orang saja yang menyembah dia. Tetapi bila ia berada di surga, semua orang dapat menyembah dia. Arti kenaikan Tuhan Yesus, arti kenaikan Kristus ke surga, yaitu ia dipisahkan dari murid-muridnya, serta dibawa naik ke surga. Peristiwa itu ditulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Ketika para murid sedang berkumpul bersamanya di Bukit Zaitun, kemuliaan Kristus menyatakan pekerjaan Allah, di mana Kristus yang telah dibangkitkan dan dinaikkan, diberi tempat kuasa di sebelah kanan Allah Bapa kita. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-11, firman Tuhan berbunyi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah ketiga hal penting yang mana menjadi kepentingan kita juga sebagai orang percaya. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus menjadi perantara bagi kita. Yesus melanjutkan pekerjaannya ketika dia naik ke surga dan menolong kita, mencurahkan Roh Kudus, dan oleh Roh Kudus itu kita boleh hidup, kita boleh dipelihara, kita boleh dituntun, dibimbing untuk menjalani hari-hari hidup kita sampai waktu Maranatha, parousia, Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita sebagai orang-orang percaya yang setia, yang tetap ada, tetap taat melakukan kehendak Bapa oleh pimpinan Roh Kudus yang dicurahkan oleh Yesus Kristus ketika ia naik ke surga. Jemaat Tuhan yang kekasih, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita agar kita mengerti, agar kita menghargai dan menghormati pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang sudah lahir, mati, dan bangkit dari antara orang mati, bahkan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kiranya kita menerima itu dengan baik. Kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, yaitu kekudusan, karena Dia telah menuntun, Dia telah menebus kita dari cara hidup kita yang tidak benar, dari dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar di dalam Tuhan Yesus. Tuhan akan terus menolong dan memampukan kita menjalani hari-hari hidup kita dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami, memimpin kami, mengurapi kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa untuk pekerjaan dan pengorbanan-Mu yang begitu mulia di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah ada di surga, sedang menyediakan tempat bagi kami, menaikkan doa-doa bagi kami sebagai imam besar kami, menjadi perantara bagi kami dengan Allah, karena pengorbanan Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus harus ada di surga sehingga semua umat manusia datang dan menyembah, sujud, dan percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, mengandalkan Tuhan Yesus dalam hari-hari hidupnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami di dalam kehidupan kami, di hari-hari hidup kami, walaupun di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami semua. Mari jemaat Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah
berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Kudus akan melindungi, memimpin, menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita sebagai umat ketebusannya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Jemaat Tuhan yang kekasih, tetap berada di rumah, jaga jarak, cuci tangan yang bersih, dan biasakan hidup sehat. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Amin.